Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di sini saya akan mencoba menguraikan isi materi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara terhadap yang menjadi makhluknya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara selain terhadap kepada Nabi dan Rasul, Allah juga berbicara kepada makhluknya yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, dan Allah pun disebut mutakallim, yaitu yang maha berbicara. Pembicaraan Allah kepada makhluknya itu dinamakan wahyu. Jadi untuk membedakan pembicaraan Allah terhadap para rasulnya dan kepada makhluknya yang lain, timbullah istilah wahyu adalah pembicaraan Allah kepada para rasul dan para nabi, sedangkan kepada yang lain itu disebut ilham. Ilham inilah tidak bisa dijadikan suatu dasar hukum untuk hal-hal yang bersifat diniyah, yaitu bersifat keagamaan, yang mana kecuali memiliki suatu referensi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana wahyu Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dua. Yang pertama, wahyu yang datang dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam itu dinamakan Al-Quran. Dan yang kedua, wahyu yang datang langsung ke kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan hadis qudsi, yaitu ucapan suci. Banyak ucapan-ucapan dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikategorikan sebagai wahyu karena tidak diawali dengan perkataan Allah berkata kepadaku atau dengan kalimat yang serupa. Namun semuanya itu pada dasarnya segala ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu berdasarkan Al-Quranul Karim, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Najm, yaitu ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari timbul hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah juga menurunkan wahyu kepada makhluk lain selain daripada para rasul dan para nabi, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-68, Bismillahirrahmanirrahim, wa auha rabbuka ilan nahlati anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewahyukan kepada lebah, yaitu tujuannya untuk membuat sarang. Ayat lain menyatakan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 dijelaskan, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Dan ayat lain pun menjelaskan di dalam surat Fussilat ayat ke-12, wa auha fi kulli sama'in amroha, dan ia wahyukan kepada tiap-tiap langit, yaitu tentang tugas urusannya masing-masing. Bahkan di dalam surat Asy-Syura dijelaskan, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Pembicaraan Allah kepada manusia adalah wahyu. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihyanya menceritakan daripada karamah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang mana bersumberkan dari Imam Yahya bin Mu'ad, yaitu di dalam kitab Hikayatul Muhibbin wa Aqwalihim wa Mukasyafatihim, yaitu kisah para pecinta Allah, ucapan dan mukasyafah mereka. Di sini dijelaskan, Fakultu ya sayyidi hadithini bisyai'in,
Faqala uhdithuka bima yasluhu laka. Adkhalani fil falakil asfali fadawwarani fil malakuti sufla wa aronil aradina wa ma tahtaha ila thara thumma adkhalani fil falakil alawi fatawwafa bi fis samawati wa arani ma fiha minal jinani ilal arsy thumma wafaqani baina yadayhi faqala sa'ni ayyu syai'in ra'aita hatta ahibahu laka. Fakultu ya sayyidi ma ra'aitu syai'an istamsantuhu fas'aluka iyyahu faqala anta abadi haqqan ta'buduni li ajli sidqo. Kata Imam Yahya bin Mu'ad, aku berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wahai tuanku, tolong tuan ceritakan pada saya apa saja. Kemudian beliau menjawab, aku ingin ceritakan padamu apa yang kira-kira baik buatmu. Aku telah Allah masukkan ke lapisan yang terbawah, lalu ia kelilingkan aku di alam malakut yang terbawah itu. Dan ia perlihatkan kepadaku lapisan-lapisan bumi dan apa saja bagian yang paling bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dan masukkan aku ke orbit yang tinggi, dan ia kelilingkan aku di ketinggian yaitu langit. Dan ia perlihatkan padaku sorga-sorga dan aras. Kemudian diletakkan aku di hadapannya, seraya ia berkata, mintalah kepadaku apa saja, aku akan berikan untukmu. Aku pun berdatang sembah, ya Tuhanku, apapun yang aku lihat sudah cukup baik untukku. Lalu ia berkata, hai Abu Yazid, engkaulah hambaku yang benar, engkau sembah aku hanya semata-mata karenaku. Dari kisah ini jelaslah bahwa bisa saja terjadi dialog muhaddatsah antara seorang yang bukan nabi atau rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatat cukup banyak mereka di kalangan para golongan arif billah yang mengalami hal serupa itu. Dilihat dari sudut hukum, jadi boleh-boleh saja untuk percaya atau tidak atas apa yang diceritakan oleh seseorang tentang pembicaraan, yaitu dialog antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang pasti dan wajib dipercayai adalah Allah itu bersifat kalam, dan Allah bisa bercakap-cakap ataupun bisa berbicara dengan siapapun yang ia kehendaki. Selain itu, wajib untuk memuliakan, menghormati, dan jangan menghina dan meremehkan para wali Allah, para aulia Allah. Bagaimana dengan ucapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an dengan ucapan Subhani la ilaha illa anni, maha suci aku, tak ada Tuhan selain aku. Yang mana kalimat ini tidak bisa dipersalahkan, dikarenakan Syekh Abu Yazid Al-Bustami sendiri menyampaikannya diawali dengan kata-kata qala li, yaitu ia berkata kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan memakai ucapan daripada qala li, yaitu bukan suatu perkataan beliau sendiri secara utuh. Adapun soal mau percaya atau tidak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata begitu kepada beliau, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, hal ini adalah soal lain, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Adi ibni Hatim qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa baina ahadikum tarjumanu wala hijabu yuhjibuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang mana dari Adi bin Hatim, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang kamu akan bercakap-cakap ataupun akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya, tanpa ada penterjemah dan dinding yang mendindinginya. Yang mana dijelaskan pula di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Al-Kannani yaqulu al-firasatu mukasyafatul yakini wa muayyanatul ghaibi wa huwa mimma qamatil iman. Yang mana Imam Al-Kannani berkata, firasat adalah mukasyafatul yakin, terbuka tirai karena keyakinan, dan muayyanatul ghaib, yaitu nyatanya hal-hal yang gaib, dan hal itu adalah suatu sebagian dari tingkat keimanan. Bahkan ada sebagian ucapan daripada Syekh Ahmad Al-Antoqi radhiyallahu an menjelaskan, idza jalastum ahlas sidqi
fajalisuhum bisirki fa innahum jawasisul qulubi yadkhuluna fi qulubikum wa yakhrujuna minha min haitsu la tahussun. Apabila kamu duduk-duduk dalam suatu majelis yang terdiri dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, maka duduklah bersama mereka dengan sikap dan hati yang jujur, karena mereka itu mampu untuk memata-matai hati, mampu memasuki hati-hati kamu, dan mereka keluar dari hati-hati itu tanpa kamu rasakan. Itulah demikian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara terhadap yang menjadi makhluknya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.